Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Fisiologi ingin menjelaskan mengenai pekerjaan kami dengan materi pencernaan. Baik, sistem pencernaan ini yaitu dimulai dari mulut, kemudian lubang masuk ini dibentuk oleh bibir, yang dimana untuk mengambil atau menampung makanan di mulut. Kemudian langkah pertama dari sistem pencernaan yaitu motrikas atau mengunyah. Motrikas mulut ini yaitu melibatkan proses penggilingan, kemudian serta pencampuran makanan oleh gigi. Kemudian fungsi dari mengunyah sendiri yaitu untuk menggiling dan mencampurkan makanan-makanan, yaitu akan diubah menjadi potongan kecil-kecil dan untuk mencampurkan makanan dengan bubur. Lalu kita masuk ke tahap faring. Faring ini yaitu merupakan penghubung antara mulut dengan esofagus. Yang berkaitan dengan faring dan esofagus ini yaitu terkait dengan sistem pencernaan adalah menelan, yang dimana menelan ini adalah keseluruhan proses memindahkan makanan dari mulut melalui esofagus hingga ke lambung. Lalu proses menelan ini yaitu ada dua fase, yang dimana yaitu fase orofaringeal dan fase esofageal. Menelan ini yaitu dimulai secara volunter, yang dimana bolus akan masuk ke dalam lidah. Lidah ini akan mendorong bolus ini masuk ke dalam faring. Kemudian pusat menelan akan menghambat pusat pernafasan di batang otak. Lalu elevasi pula mencegah makanan masuk ke saluran tubuh. Kemudian pusat lidah sendiri yaitu untuk mencegah makanan masuk untuk kembali ke dalam mulut. Dan pita suara yaitu untuk mencegah makanan masuk ke dalam trakea. Kemudian dari kontraksi otot faring ini yaitu mendorong bolus melalui sphincter faringoesophageal. Lalu peristaltik ini akan mendorong bolus ke bawah di sepanjang esofagus. Kemudian sphincter gastrofaringeal berelaksasi saat peristaltik mendorong bolus ke lambung, yang dimana setelah menelan telah selesai, sphincter ini akan kembali untuk berkontraksi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sinyal lapar dan juga kenyang. Sinyal lapar dan juga kenyang itu terjadi di otak, terutama pada bagian hipotalamus. Kemudian yang kedua yaitu di organ pencernaan, di lambung, dan juga terdapat organ-organ hormon-hormon yang mempengaruhinya. Misalnya pada saat kita makan, kemudian makanan itu memasuki lambung, di lambung akan merenggang. Hal ini menyebabkan pelepasan hormon gastrin ke dalam darah. Gastrin kemudian mengirimkan sinyal ke otak, terutama pada bagian hipotalamus untuk mengatur proses pencernaan dan juga mempengaruhi sinyal lapar dan juga kenyang. Selain itu, hormon ghrelin yang diproduksi di lambung juga berperan dalam mengatur perasaan lapar. Ketika lambung kosong, kadar ghrelin dalam darah akan meningkat dan ini akan memicu terjadinya perasaan lapar. Ketika kita makan dan lambung terisi, maka produksi ghrelin akan berkurang dan perasaan lapar akan berkurang. Baik, di sini kita menggunakan lampu sebagai contohnya. Selanjutnya di rongga lambung. Lambung adalah bagian dari saluran pencernaan yang berbentuk seperti kantung yang dapat berdilatasi dan berfungsi untuk mencerna makanan yang dibantu oleh asam klorida atau HCl dengan bantuan enzim-enzim seperti pepsin, renin, dan lipase. Selanjutnya mengenai fungsi dari lambung ini ada dua fungsi khusus. Yang pertama sebagai fungsi pencernaan dan sekresi. Yang kedua itu untuk
fungsi motorik yang mana terdiri atas penyimpanan makanan sampai makanan itu diproses dalam duodenum atau usus halus. Selanjutnya mengenai mekanisme pencernaan pada lambung. Makanan dihaluskan oleh gerakan otot-otot lambung. Pada lambung terjadi pula proses pencernaan secara kimiawi melalui enzim-enzim. Ada enzim pepsin yang berfungsi untuk mengubah protein menjadi asam amino, enzim renin yang berfungsi untuk mengubah protein menjadi kasein, dan juga HCl berfungsi untuk memecah protein seperti melawan virus dan bakteri yang masuk melalui sistem pencernaan. Mungkin itu saja mengenai organ lambung pada pencernaan. Jadi selanjutnya ada organ pankreas dan empedu. Nah, di sini pankreas sebagai penghasil enzim-enzim dan juga ada larutan NaHCO3 dari sel ductus. Nah, pankreas ini akan menghasilkan enzim yang pertama enzim proteolitik tripsinogen, imotripsinogen, dan prokarboksipeptidase yang nantinya akan diaktifkan di lumen duodenum. Nah, selanjutnya ada enzim amilase pankreas. Di sini enzim ini berfungsi untuk melanjutkan pencernaan karbohidrat, dan yang ketiga enzim lipase untuk pencernaan lemak. Kemudian empedu. Nah, empedu ini dihasilkan dari hati. Hati akan mensekresikan empedu yang mengandung garam empedu. Nah, garam empedu ini akan berfungsi sebagai emulsi lemak sehingga akan memudahkan proses pencernaan dari lemak. Empedu ini disimpan dan dipekatkan di kantong empedu. Kemudian kolesistokinin merangsang cairan empedu akan dialirkan ke duodenum saat pencernaan makanan. Setelah itu dalam penyerapan lemak, garam empedu diabsorpsi dan dikembalikan melalui sistem porta hati ke hati, tempat mereka disekresikan dan bekerja untuk merangsang sekresi lebih banyak empedu. Kemudian empedu mengandung bilirubin, yaitu suatu turunan penguraian hemoglobin, yaitu reseptor utama juga. Jadi selanjutnya setelah dari gaster, makanan yang sudah diolah di gaster dan ditambahkan HCl disebut dengan kimus. Nah, kimus ini nanti akan masuk ke usus halus. Nah, usus halus ini itu dibagi jadi 3 bagian, yaitu duodenum, jejunum, sama ileum. Nah, sebagian besar penyerapan itu terjadi di duodenum sama jejunum. Sedangkan di ileum itu dia hanya menyerap sisa-sisanya saja seperti vitamin B12, vitamin A, D, E, dan K. Kemudian ketika makanan atau kimus itu masuk ke dalam duodenum, terjadi pemrosesan atau pengolahan makanan dan terjadi kontraksi segmentasi. Ke proses pencernaan makanan, ketika makanan masuk ke dalam duodenum, ada beberapa zat yang akan diolah di duodenum, antara lain karbohidrat, protein, nukleotida, dan lemak. Nah, untuk penyerapan protein sendiri itu nanti akan dibantu oleh enzim dari brush border, di mana enzim dari brush border ini fungsinya untuk mengaktifkan enzim dari pankreas, antara lain tripsinogen dan imotripsinogen, yang dimana enzim tersebut akan memecah protein menjadi tripsin dan imotripsin. Kemudian untuk karbohidrat sendiri nanti dia akan dipecah oleh enzim dari brush border, yaitu laktosa, dan enzim dari pankreas, yaitu amilase. Sedangkan untuk nukleotida dia akan dipecah oleh enzim dari brush border, yaitu nukleosida, dan untuk lemak dia akan diemulsikan dulu oleh cairan empedu seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, lalu dia akan dipecah oleh enzim dari pankreas, yaitu lipase. Kemudian untuk hormon-hormon sendiri yang ada di usus halus, yang pertama ada sekretin. Jadi sewaktu lambung itu isinya sudah dikeluarkan ke dalam duodenum, adanya asam di duodenum itu merangsang pelepasan sekretin yang fungsinya menghambat pengosongan lambung untuk mencegah masuknya lebih banyak asam ke dalam duodenum hingga asam yang telah ada dinetralkan. Kemudian yang kedua, untuk mengurangi jumlah asam yang diproduksi. Yang ketiga, merangsang sel-sel ductus pankreaticus untuk menambah volume sekresi enzim NaHCO3 yang mengalir ke dalam duodenum untuk menetralkan asam. Yang keempat, merangsang sekresi empedu kayak NaHCO3 oleh hati dan juga dialirkan ke dalam duodenum untuk membantu proses netralisasi kimus guna mencegah kerusakan
glukosa memicu pelepasan insulin sebagai antisipasi untuk penyerapan makanan. Insulin sangat penting dalam mendorong penyerapan dan penyimpanan glukosa.